Pecatur nomor 1 dunia, Magnus Carlsen, berhasil menyingkirkan juara Piala Dunia Catur 2025, Javokir Sindarov. Kemenangan Magnus didapatkan melalui sebuah permainan dominasi ruang. Game pada awalnya dimulai dengan D4. Sindarov mengontrol petak center sekaligus mempersiapkan gajahnya untuk berkembang. Lalu Magnus mendorong G6, langsung ancam pion. Maka kuda jaga pion. Setelah itu Magnus menantang pertukaran pion, tapi Sindarov memilih mendorong D5. Setelah D6, gajah siap berkembang, Sindarov mendorong E4. Lalu Magnus menantang pion dengan F5. Di posisi ini, menurut analisa engine, langkah terbaik untuk putih adalah menyimbangkan kuda ke petak C3. Tapi Sindarov memainkan langkah tidak akurat, dorongan pion C4, langkah yang membuat posisi cenderung seimbang. Magnus kemudian kembangkan kuda ke petak B6, lalu kuda C3, setelah itu A6, langkah profilaksis. Kemudian pion H4. Magnus selanjutnya kembangkan kuda ke petak F7, direspon dengan gajah E2, gajah D7, lalu pion F3. Di posisi ini, Magnus mendorong pion ke petak H5. Sejauh ini, pion-pion hitam cukup banyak yang lebih maju. Permainan kemudian berlanjut dengan benteng ke petak F1, lalu Magnus Carlsen menantang pertukaran kuda. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Kemudian, menteri ke petak G1. Di posisi ini, Magnus menantang pertukaran gajah. Javokir Sindarov menukar gajah. Setelah menteri makan gajah, kuda mundur ke petak D2 dan pion G5. Magnus Carlsen berniat untuk membuka lajur G. Di posisi ini, Sindarov memilih langkah yang tidak akurat. Menurut engine, dorongan pion ke petak B3 untuk mengusir gajah merupakan langkah terbaik. Tapi Sindarov mainkan gajah D3. Selanjutnya, pion makan pion, kuda makan pion, lalu pion makan pion. Sampai pada posisi ini, hitam unggul 1 pion. Javokir Sindarov kemudian menyerang benteng, tapi benteng geser ke petak Q8. Di posisi ini, menteri bisa saja mengambil pion. Namun, jika hal itu terjadi, maka ada balasan menteri E3. Hitam akan memberikan tekanan pada pertahanan putih. Oleh karena itu, menteri perlu tetap untuk menjaga petak E3. Maka, menteri mundur F2 sambil serang pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen mainkan gajah D7, membiarkan Sindarov untuk mengambil pionnya. Dan ternyata Sindarov mengambil pion itu. Sebuah langkah tidak akurat, karena petak E3 tidak terjaga. Maka menteri langsung melancarkan skak. Gajah kemudian menutup skak, tapi benteng masuk, mengambil pion dan mengancam skak mat. Di posisi ini, Javokir Sindarov berupaya untuk menetralisir keadaan dengan mengadu benteng. Dan langkah terbaik untuk hitam adalah benteng melancarkan skak. Tapi Magnus memainkan langkah blunder. Dia memukul benteng. Langkah yang membuat keunggulan hitam menjadi berkurang. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah kuda F6, mendapatkan tempo skak. Setelah raja lari, kuda makan pion, kembali skak. Dan apabila raja mundur F8, maka menteri makan benteng. Dan material akan seimbang. Menurut engine, hitam hanya unggul tipis. Akan tetapi, pada game sesungguhnya, Javokir Sindarov terburu-buru memukul benteng dengan menteri. Pilihan langkah yang tidak tepat. Di posisi ini, hitam menurut engine punya langkah yang sangat bagus, yaitu menteri F4.
Tapi Magnus juga melewatkan langkah itu. Dia memainkan menteri makan menteri. Setelah raja makan menteri, raja E7. Sampai pada posisi ini, Magnus Carlsen unggul 1 pion. Sebuah pion H yang bebas. Jafokir Sindarov menyerang pion, tapi benteng jaga pion. Selanjutnya gajah mundur F1, lalu gajah serang kuda. Tapi kuda serang balik gajah dan pion. Tentu saja gajah mundur G6. Selanjutnya benteng ke petak H4. Magnus Carlsen kemudian aktifkan rajanya ke petak F6. Direspon dengan B4. Lalu setelah raja serang benteng, benteng mundur, kemudian H4. Kuda dipukul mundur ke petak E2. Di posisi ini, Magnus mendorong pion ke petak K5, berupaya untuk menciptakan pion bebas di sayap menteri. Direspon dengan B5, lalu B6. Sayap menteri terkunci. Pada langkah selanjutnya, Jafokir Sindarov tempatkan gajahnya di petak K3. Setelah itu, raja F6 dan kuda C3. Kuda kemudian menyerang gajah, maka gajah G4. Dan selanjutnya, gajah serang pion. Sampai pada posisi ini, kedua pemain memiliki waktu yang sangat tipis, maka kesalahan gampang terjadi. Di posisi ini, Jafokir Sindarov mendorong pionnya ke petak K4 dan Magnus berhasil unggul 2 pion. Selanjutnya, benteng K1, serangan tidak langsung pada gajah. Magnus Carlsen merespon dengan pion H3, ancaman promosi pion bebas. Kemudian direspon dengan raja G3, lalu gajah D3. Selanjutnya Sindarov tarik mundur kudanya ke petak D1, membuka serangan benteng pada pion. Namun, sampai pada posisi ini, Jafokir Sindarov memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, maka langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion ke petak H2, ancaman promosi dalam suatu langkah. Putih mungkin bisa mencegah dengan kuda F2, mencegah pion promosi, tapi benteng H7 memberikan penjagaan pada pion, sekaligus mengawal pion untuk promosi. Apabila benteng ke petak D1 berupaya untuk serang gajah, maka gajah C4, serangan pada pion. Putih terkena zugzwang, posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa saksikan final dari turnamen Freestyle Chess Grand Slam tahun 2025 malam ini.